One Piece kan bicara tentang simbol. Simbol itu bisa tulisan, Ya. bisa gambar, bisa tanda, bisa benda yang disusun, apa saja. Tapi dalam simbol itu sebetulnya sebagai produk pikir manusia yang berasal dari kemampuan dia mengkreasi apa yang sebetulnya menjadi ide. Berbicara tentang bendera merah putih, ya, sang merah putih. Ini lambang ini bicara tentang bendera. Tidak disebut dalam satu pasal itu pun ya bahwa larangan memasang bendera merah putih bersama dengan bendera simbol-simbol lain. Tidak ada larang. Bendera merah putih, orang ini One Piece, gue nggak bicara tentang bendera merah putih, terus dipasang di bawah bendera merah putih. Nggak ada persoalan gitu, Nggak ada Bang? persoalan. Oh, iya. Pemirsa cumi-cumi.com, hari ini kita bersama Ketua IPW Indonesian Police Watch, yaitu Bapak Sugeng Teguh Santoso, sebagai Ketua IPW yang sudah dari tahun 90-an sudah malang melintang di dunia hukum ya. Sampai Iya, melintang-melintang. Bapak Sugeng Teguh Santoso malang melintang, udah malang melintang lagi. Muter-muter. Muter-muter aja. Tapi beliau ini Ketua IPW dan memang banyak sekali memberikan masukan kepada masyarakat Indonesia mengenai aspek hukum, masalah kepolisian dan masalah-masalah lain yang terkait dengan sosial, sosiologis, kemudian termasuk juga ekonomi nggak Bang, Pak Sugeng? Enggak, ekonomi saya malah keluar duit terus. Keluar terus. Jadi Mau bangkrut nih. ini anggota DPRD nih, gimana mau bangkrut nih kan? Iya, mau bangkrut Pak. Oh iya. Miskin saya. Ya pemirsa, ini Pak Sugeng Teguh Santoso semua pasti sudah kenal ya. Nah, kita akan membahas kali ini mengenai persoalan One Piece, bendera tengkorak yang ada silang tulangnya, Tulang-tulang. tulang sama tengkorak. Itu Ada biasanya topi. bajak laut tuh. Iya. Bajak laut tuh siapa tuh Pak Sugeng yang paling terkenal ya? Itu yang bajak laut janggut merah dari Karibia. Ya kan? Kalau film itu ada tuh si apa? Karibia itu ya. Siapa itu Iya, namanya tuh ya? Caribbean itu, bajak laut janggut merah. Janggut merah. Itu. Nah, kita akan membahas itu pemirsa mengenai benderanya dan secara sosiologis, filsafatnya juga bagaimana dikaitkan dengan 17 Agustus dan dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia, di mana sebenarnya ada banyak sekali teman-teman masyarakat ini yang ingin memasang bendera itu. Kemudian timbullah yang namanya perdebatan, ancaman-ancaman dari negara juga terhadap pemasangan bendera tersebut. Tapi ini dengan Pak Sugeng ini mungkin kita bisa mendapatkan apa sih persoalannya dan apa sih yang terjadi begitu, sampai kesimpulan seperti apa. Nah, One Piece, silakan Pak Sugeng, coba cerita tentang One Piece ini seperti apa Pak Sugeng? Fenomena ini kan. One Piece itu kan saya juga nggak tahu Pak Olivi. Wah, itu dia. Tapi saya kemudian membaca jadi ketawa saya Ya. ya. Setelah saya baca, saya jadi ketawa kok One Piece menjadi satu isu yang bergulung di ruang publik ya. Ya. Ini salah satu tanda sebetulnya kita ini masyarakat Indonesia termasuk pemerintah atau penguasa ya, itu bingung ya dengan kondisi yang ada sekarang. Mereka meresponnya justru bukannya harusnya didiamin aja ya. Iya. Karena itu seperti budaya pop. Budaya pop itu kayak yang sekarang ini pacu jalur. Pacu jalur itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Dulu kemudian ada budaya pop lagi, lagu apa si ini loh, Salah Alamat siapa penyanyi apa tuh? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ya. Dan semua hal yang disebut budaya pop itu akan hilang. Nah, tapi One Piece kan bicara itu dia sebetulnya budaya pop ya, yang harusnya didiemin aja akan hilang dalam waktu tidak akan lebih dari 3 bulan ya.
kalau tidak direspon. Ya. Nah, tapi saya mau bicara yang lebih lebih filosofis lah ya, tentang simbol, Ya. ya. One Piece kan bicara tentang simbol. Simbol itu bisa tulisan, Ya. bisa gambar, bisa tanda, bisa benda yang disusun, apa saja. Tapi dalam simbol itu sebetulnya sebagai produk produk pikir manusia yang berasal dari kemampuan dia mengkreasi apa yang sebetulnya menjadi ide, yang menjadi concern, Ya. yang menjadi perhatian dia, yang menjadi kegelisahannya. Karena di dalam pikiran itu berkecamuk segala macam. Nah, sebagai simbol, dalam dunia simbol juga itu sudah tua ya dunia simbol itu ya. Ya. Bahkan sebelum tulisan menjadi sesuatu yang dipahami, simbol itu dibuat sebagai satu alat komunikasi, simbol ya. Nah, One Piece ini kan sama seperti simbol itu. Simbol kemudian saya baca, karena saya memang nggak tertarik dengan budaya pop ya. Ya. Kemudian saya baca, oh ini ekspresi ya. Ekspresi orang tentang yang namanya kebebasan. Ekspresi penciptanya tentang perlawanan terhadap penindasan. Ya. Ekspresi penciptanya tentang kebebasan, penindasan dan kemerdekaan. Ini adalah satu cita rasa manusia yang universal, ya. Mengapa diekspresikan adanya kebebasan? Karena lawan daripada dikotomi dari kebebasan kan adalah keterkungkungan atau keterpenjaraan. Lawan dari kebebasan adalah ketidakbebasan dalam segala aspek, ya. Muncul kemudian kedua, ingin dia menunjukkan ekspresi merdeka. Ekspresi merdeka itu selalu akan berlawanan dengan tatanan yang sudah ajak. Tatanan ajak ini bisa sebagai satu kekuatan yang menghegemoni, bisa dinilai negatif dan harus dilawan. Jadi sebetulnya hegemoni nih ya. Ini nanti ada pandangan terkait kenapa pandangan pemerintah kemudian menjadi against ya. Ya. Yang ketiga perlawanan terhadap tadi hegemoni ya, perlawanan terhadap nilai-nilai yang ajak yang disampaikan di dalam simbol tersebut. Siapa yang terserang? Sebetulnya dengan simbol itu yang harusnya menjadi hanya sebagai informasi dan dalam komunitas tertentu sebagai satu alat komunikasi antara mereka, ada aspek yang ditakutkan ya dalam simbol-simbol tersebut, yaitu aspek menjadi sebagai reaksi bola salju. Dampak bola Bola salju ya. saljunya ya. Karena dalam konsep kekuasaan, kekuasaan itu harus tunggal. Kekuasaan itu tidak boleh dikurangi, kekuasaan itu tidak boleh diganggu ya. Itu konsep kekuasaan. Maka yang akan meng-against simbol-simbol One Piece itu pasti adalah kekuasaan yang sudah ajak. Nih ya. Kekhawatiran yang muncul secara psikologis. Nah, kekuasaan mana yang bisa menerjemahkan itu punya potensi menjadi gelombang bola salju yang dikhawatirkan menjadi satu bentuk perlawanan sosial, ya, social movement, Ya. ya. Padahal One Piece itu muncul sebetulnya perlawanan kelompok sopir Ya. terhadap larangan ojol dan odol. Awalnya itu One ya, Piece itu perlawanan terhadap oleh para supir para supir. terhadap larangan oleh Korlantas, Iya. ya awalnya nih kan Iya. dilakukan oleh supir-supir Ya. terhadap larangan ketika mereka over dimensi dan overload ojol dan odol ya Ya. dan juga overload. Mungkin pemirsa perlu dikasih tahu apa itu odol, apa Jadi itu. Jangan oh nanti ya sabun sama disangkain odol odol. nanti. Nah, ini bener nih apa nanti. Odol itu di dalam komunitas bukan komunitas ya, dalam
pandangan, lalu lintas ya, itu overdimensi. Overdimensi itu adalah Kelebihan berat, bukan, ukuran. ukuran. Ya kalau mobil itu kan sudah ada standarnya Ya, ya, mobil pabrikan, ya. kemudian dia ditambah tingginya ya, ditambah Oleh tingginya. sopir. Iya, oleh sopir. Misalnya Ya, ketinggian, dek, kalau truk ya, ya, ketinggian dek truk itu hanya 60 senti. ya, Dia tambah misal menjadi 1 meter, ya. itu odol ya. Odol. Karena dia ditambah, ketinggian baknya itu, Ya. maka ketika dimuat menjadi eee, Load. overload Nah, ya, yang tadinya hanya misalnya diperbolehkan truk itu misalnya yang ban double itu hanya 6 ton, ya, dia bisa memuat 10 sampai 12 ton, ya. Odol, overdimension, dan overload, ya, ya, overload. Mengapa itu terjadi? Ini karena di supir ini dia mengejar tambahan penghasilan. ya, Pada satu sisi, supir-supir ini yang memiliki mobil maupun dia mobil menyewa, mengangkut barang dari perusahaan ekspedisi, harganya ditekan. Sementara mereka butuh pekerjaan, maka volumenya ditambah. Volume ditambah dengan over dimensinya. Nah ya, ini sekarang ditangkapin. Ditangkapin, entah siapa yang memasang, tetapi truk-truk ya, truk-truk, lihat, supir truk, komunitas supir. Maka odol mereka demo di Jawa Tengah. ini pertama kali demo di Jawa Tengah. Nah ya, Overdimensi, over dimensi overload, dan overload. Mereka kelebihan demo dimensi, dan kelebihan beban. beban Ya, ya. Oleh Korlantas dilarang. Tidak boleh. Mereka demo tuh, ya, demo di Jawa Tengah memacetkan, tapi kemudian dibubarkan. Maka bentuk yang muncul adalah ekspresi perlawanan. ya, Maka mereka nonton mungkin, salah satunya ya, nonton kemudian dipasang dan menarik, ya, maka truk-truk itu pakai. Jadi ini adalah fenomena sosial sebetulnya, fenomena orang-orang yang sedang mencari kebutuhan makan untuk keluarganya, sehingga terpaksa dia harus memakai mobil overdimensi dan overload. mhm. Diresponnya kemudian oleh anak muda. Yang melihat ini sebagai daya tarik Daya juga. tarik, Ya, karena dunia komunikasi penggunaan internet begitu dahsyat ya, itu dipakai. Dipakai di kalangan anak muda dan makin meluas. Kemudian di-copy paste ya, oleh banyak pihak, dicontoh. jadi contoh ya. Ketika simbol-simbol perlawanan, kebebasan, solidaritas, kemerdekaan ini kemudian di-copy paste, saya melihat waktu pertama kali sebelum disadarkan ya Ya, pemerintah ya jangan dilawan gitu ya itu ya. Saya melihat ada kekhawatiran yang menggumpal itu adalah rasa melawan sistem ya. ya, Kemudian perlawanan, kemudian munculnya solidaritas. Nah ini yang bahaya dalam analisis intelijen. ya, Maka kemudian yang muncul didorong para beberapa politisi mengatakan mengancam dengan pidana. Padahal politisinya nggak ngerti itu, nggak ngerti tentang undang-undang tentang, bendera negara, lambang negara, nah kagak itu bisa paham. diterangkan dulu nggak, Pak Sugeng mengenai bendera negara dan aturan mainnya tuh, Bang? Jadi Undang-Undang 24 kalau tidak salah Iya, tahun 2009 ya, itu kan mengatur tentang dalam kaitan One Piece ini kan simbol bendera ya. iya, Dalam undang-undang tersebut yang dilarang itu merobek ya, kemudian, membakar, kemudian, bendera yang kemudian sudah sobek-sobek tidak diganti, ya itu dipandang sebagai satu tindakan yang dikualifikasi sebagai perbuatan yang tercela ya, iya, yang kemudian dirumuskan sebagai satu pelanggaran pidana. Tetapi berbicara tentang bendera merah putih ya, sang merah putih. Ini iya, ini lambang ini bicara tentang bendera. Tidak disebut dalam satu pasal itu pun ya, bahwa
larangan memasang bendera merah putih bersama dengan bendera simbol-simbol lain, tidak ada Iya. larangan. Yang dilarang itu melakukan merobek, membakar, kemudian memperlakukan tidak hormat, diinjak-injak ya, kemudian dipasang secara, terbalik segala macam, itu yang dilarang. Nah, ketika itu bicara tentang simbol, tanda, ataupun simbol, tanda, gambar, tulisan, tentang hal lain nggak bisa dipadankan. Nah ini para politisi yang tidak paham ya. Dulu ingat ya, Iya. ini dalam pandangan menurut saya pandangan kekuasaan ya. Ingat nggak waktu terjadi perestroika? Perestroika itu Iya, di, adalah runtuhnya ya, Uni mulai Soviet ya? Uni Soviet ketika itu Gorbachev ya presidennya, merespon perestroika secara, tidak di-against ya. Perestroika yang digulirkan oleh masyarakat yang sudah terkungkung itu, Gorbachev kemudian malah dia mendukung ya, walau di baliknya itu ada kerja CIA itu ya, Iya. kerja CIA. Nah perestroika itu kemudian menjadi kebebasan, akhirnya runtuh tuh Uni Soviet ya, ingin bebas ya. Kemudian di Polandia, Solidarność ya. Solidarność itu dimulai dari lambang bulat kemudian ada garis tengah, bendera Mhm. solidaritas. Ini tampaknya dilihat seperti itu, Ya, kacamata kacamata politisi dan mungkin politik. pemerintah juga. Iya Mhm. ya, padahal pandangannya berbeda Iya. ya. Waktu itu di Polandia dan Uni Soviet ada kerja dari kelompok-kelompok luar yang, negara lain dalam hal ini kerja daripada, eee, kalau saya baca itunya ya, dokumennya itu kerja CIA itu ya, memasukkan demokratisasi, hak asasi Iya. manusia kepada negara-negara itu. Di sini kan tidak ya, Di di sini sudah Indonesia. negara demokrasi, di sini sudah negara hukum demokrasi, kebebasan itu dilindungi. Sebetulnya nggak perlu takut, justru ketika di-against, itu seperti orang bertepuk begini, padahal kalau dia bertepuk sebelah tangan udah hilang sendiri tuh. Nah gitu, ini fenomenanya seperti Iya. itu sebetulnya Pak Oliver. Jadi kalau begitu sebenarnya bendera One Piece ini yang gambar tengkorak ini kan sebenarnya adalah awal mulanya perlawanan dari para Para sopir sopir. yang melawan odol, Iya, yang heeh, melawan larangan terhadap odol. larangan terhadap odol. Iya, ya, Mhm. ditangkap-tangkapin kan. Iya, mereka pasanglah bendera itu Iya, di di truk-truknya, truk-truknya sebagai kendaraannya. ekspresi Mhm. kebebasan, ekspresi perlawanan ya. Ya, Karena nggak bisa apa-apa ketika mereka ditindak dengan pelanggaran undang-undang lalu lintas, mobilnya ditahan ya, iya, kemudian SIM-nya disita ya, iya. kemudian didenda, mereka nggak bisa melakukan ekspresi. Akhirnya mungkin juga nggak sengaja masang lambang tengkorak, eee, tengkorak kayak apa, bajak laut ya, ya. Awalnya iseng doang mungkin kali ya, Ya, sebelumnya ya? jadi kalau didalami mungkin juga mereka dibajak uang hariannya oleh oknum-oknum polisi ini. Sebenarnya artinya sebenarnya ini simbol bajak laut, kami dibajak Iya, sebenarnya nih ya. sama bajak laut Iya kan? mungkin. Sudah duitnya Iya, jadi segitu. uang kami kerja dibajak sama bajak laut, Iya, gitu. Cuman makanya mereka simbol, "Jangan kami dibajak," kan iya, begitu. "Kami sama-sama gitu juga bajak ya, laut juga," kan benar. begitu kan. Mungkin begitu kira-kira. Mungkin Ya, ya, kemudian tapi kemudian dipahami menjadi berbeda oleh anak-anak muda, anak-anak muda kan bahwasanya memang ekspresinya adalah ekspresi kebebasan di tengah apa, mhm, kesulitan ekonomi. Ya, ketika masuk sekolah ya, daya tampung sekolah negeri terbatas ya, mau dari SD ke SMP daya tampung sekolah negeri terbatas. Dari SMP ke SMA daya tampung sekolah negeri terbatas. Akhirnya harus ke swasta, pungutannya banyak, menekan tuh ya. Kemudian mau kerja tidak ada lapangan kerja. Kemudian tingkat kemiskinan yang dikatakan hanya 18% menurut BPS ya, Bank Dunia membuat perhitungan sendiri ya, ya, sekitar 66 sampai kira-kira 68% sebetulnya kelompok miskin. Dia menggunakan ukuran pendapatan per kapita dan pengeluaran belanja per kapita yang berbeda menurut Bank Dunia ya. Jadi kalau dalam
piramida kependudukan Indonesia, 66% itu isinya orang miskin. Kesesakan inilah yang sebetulnya sedang diekspresikan. Oh, awalnya oleh sopir truk, diekspresikan oleh Anak yang lain, muda. ya anak muda, Ini gitu loh. apa ada kaitannya dengan pajak yang dikenakan kepada masyarakat Jadi bertubi-tubi bertubi-tubi ya? ya, bertubi-tubi Pak Olip ya. Iya. Rekening Diblokir, diblokir ya, kemudian tanah 2 tahun tanah 2 tahun, yang eee, nganggur. di nganggur akan diambil ya, mau diberikan ke ormas lagi, kan aneh ya, Iya, aneh ini, aneh. ya. Melanggar prinsip hukum kan itu, kalau Betul, hak betul, milik kan tidak bisa dibatalkan, betul. kecuali berdasarkan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya, Iya, dengan satu keputusan ya. Ini main enaknya aja tuh, 2 tahun diambil, kan menyesakkan kita ya, orang-orang yang bekerja sendiri ya. BPJS BPJS yang tadinya PBI, peserta berbantuan iuran, iya, ya, kurang lebih 20 juta kepesertaan dibatalkan, yang tadinya gratis, dengan alasan bahwa mereka itu tingkat kesejahteraannya sudah naik, tuh, ya. Tingkat kesejahteraannya sudah naik, mungkin salah satu contohnya begini. Masyarakat yang sebetulnya miskin ini KTP-nya dipakai oleh Pak Olip, oleh iya, saya untuk membeli mobil, karena Pak Olip sudah punya mobil, iya, iya, supaya tidak kena pajak progresif. Terekam karena sudah single identity bersama dengan sistem pajaknya ya, terekam, oh dia udah punya mobil, hilang dia. Padahal dia hanya dikasih misalnya uang karena mhm. dipakai Ada yang KTP. begitu Pak Sugeng? Ada, iya. Termasuk saya. Saya juga mau beli ini, saya pakai sopir saya. Tapi Iya, sopir saya kan BPJS-nya bisa saya tanggung. iya, Kalau sakit saya bayar, iya, ya. Jadi seperti BPJS ya. Ini kesesakan-kesesakan kita Pak Olip, ya. Kesesakan, belum lagi praktek politik kita, ya. Praktek politik yang tidak terkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, ya. Lapangan pekerjaan yang nyata yang harus tersedia, tidak bisa tersedia. Ini pesimisme yang harus saya sampaikan, tetapi ternyata real. Bagaimana sih kebijakan membekukan rekening dorman, ini kan pelanggaran hak asasi manusia, iya, ya. Kita menyimpan harus ada transaksi, kenapa kau harus memaksa saya ada transaksi? Karena rekening saya ini kan hanya menampung gajian saya, dan saya ingin itu saya simpan sampai hari tua nanti, saya punya penghasilan lain dan hidup berhemat. Dibilang rekening dorman. Tahu nggak? Itu pasti ini pemerintah, kalau pandangan saya nih ya, pemerintah sudah menduga akan terjadi satu tindakan protes. iya, Dan pemerintah sudah akan melakukan pembukaan rekening itu. Jadi ini namanya, ini dagelan. Kok dagelan dibuat? Apakah dagelan dibuat itu tanpa tujuan? Dagelan yang tidak lucu? Mari saya ajak sedikit ini ya, berpikir Pak Sugeng ya? berpikir ya. Banyak juga nggak apa-apa Pak, ini kan Iya, lagi mikir ini Pak, heeh, ya. Bapak jangan mikir terlalu serius, nanti coba cerita stroke Pak Sugeng, ya. Karena nanti kalau stroke bahaya, Bapak masih muda, saya aja masih sehat ya. Jadi lanjut Pak kita Sugeng. tahu ada rekening-rekening judi online Iya, yang dipakai untuk menampung judi. Kecepatan aparat penegak hukum kita bisa mendeteksi itu, dibekukan. mhm, Berapa ratus ribu tuh rekening dibekukan. Rekening-rekening yang kemudian juga narkoba, mhm, dibekukan. Ya, rekening-rekening tindak pidana pencucian dibekukan, tapi tidak ada yang komplain. Maka Mahkamah Agung ya mhm, membuatkan peraturan SEMA Mahkamah Agung. mhm, Untuk rekening-rekening yang dibekukan ya, maka pemilik berhak mengajukan komplain selama 90 hari. 3 bulan, 3 bulan kalau tidak salah. Kalau tidak ada yang mengajukan, maka itu dibekukan permanen. mhm, Nah, ini sudah ada nih, sebelum ada kebijakan rekening dorman dibekukan, ini sudah ada. Sekarang yang sudah tahu pasti rekening dorman ini dibuka, siapa yang bisa kemudian
memberikan penjelasan bahwa rekening ini ikut dibuka. Rekening judi online ini. Iya, siapa yang bisa menjelaskan, yang bisa akuntabilitasnya. Ya. Itu ya dibuka, bisa ditarik duitnya. Karena ini rekening tidak ada pemiliknya dan tidak ada perkara yang ditetapkan itu disita. Kalau Ya. melalui putusan pengadilan disita, bisa kemudian dinyatakan dirampas oleh negara. Ini kesesakan sebetulnya, kesesakan kita ya. Iya. Jadi jangan pemerintah melakukan tindakan kontraproduktif melawan simbol yang sebetulnya nggak ada apa-apanya itu. Balik lagi ke simbol One Piece, Pak Sugeng. One Piece, Jadi iya. dari segitu banyak uraian Pak Sugeng ya. Jadi ini kan sebenarnya rasa kecewa masyarakat ada. Iya. Kemudian ada juga masyarakat pakai simbol tengkorak bajak laut ini. Iya. Mungkin karena kebanyakan dibajak nih kehidupan masyarakat. Iya. Gitu kira-kira Pak Sugeng ya. Benar, kalau pendapat Iya. saya begitu. Oleh karena itu sebetulnya melawan yang namanya ekspresi ya, justru diberikan ruang yang namanya ruang ekspresi. Justru dukung. Silakan. Pasang. Begitu didukung mereka justru lemas. Iya. Kasih aja dukung. Ini Makanya kan, sekarang sudah bergeser kan. Jangan dilawan. biarkan aja mereka Biarkan berekspresi. aja. Dasko udah ngomong ini, akhirnya semuanya Karena ngomong. hukumnya juga tidak ada Tidak kan, Bang? ada. Kriminalnya tidak ada. Tidak Kan? ada. Mau Gambar bajak laut. iya, orang yang diatur dalam undang-undang tentang bendera negara itu larangan untuk merobek, membakar, ya, memperlakukan secara tidak hormat, diinjak-injak. Bendera merah putih, orang ini One Piece, gue nggak bicara tentang bendera merah putih, terus dipasang di bawah bendera merah putih. Gak ada persoalan gitu, Nggak ada Bang? persoalan. Oh, iya. Bahkan Gus Dur kan malah dulu waktu bendera Bintang Kejora dinaikkan ya, sama bendera Aceh kemarin ketika sengketa 3 pulau ya, ya kan? Itu sebetulnya juga ekspresi perlawanan. Di Aceh dipasang lagi bendera Aceh Merdeka. Aceh Merdeka, ya. bendera GAM. GAM ya dipasang lagi. Yang kelabakan kemudian aparatur penegak hukum dan tentara bingung gimana nih? Itu kan ekspresi protes ya. Begitu kemudian masalahnya selesai ya reda dengan sendirinya. Begitu masalahnya dikembalikan reda dengan sendirinya. Gus Dur di Papua itu kan bendera separatis katanya. Tapi enggak, jangan dong memandangnya, jangan bendera separatis, itu bendera budaya. Beres kan? Iya. Karena yang namanya makar itu harus diikuti dengan pengerahan satu massa dengan kekerasan. Ini yang kemudian kita tidak dilatih untuk bisa menerima fenomena, kemudian simbol, kemudian pernyataan sebagai buah pikir, sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat dan pikiran. Kalau kita belajar memahami itu, seperti Gus Dur, tidur aja dia dengerin, tenang. Tapi model Gus Dur nggak bisa presiden itu, dia harus dihentikan karena dia akan mengganggu. Ada kelompok-kelompok kekuasaan yang bisa terganggu. Ini dalam fenomena One Piece ini banyak sekali sebetulnya kita belajar ya tentang kekuasaan, tentang cara berpikir kekuasaan ya, tentang ekspresi masyarakat, tentang keadaan situasi sosial ekonomi politik kita, tentang One Piece ini. Begitu. Ya. Jadi pemirsa Cumi-Cumi, ini kita agak dapat gambaran yang cukup jelas dari Pak Sugeng selaku Ketua IPW, gambaran dan pandangannya mengenai One Piece ya. Jadi kesimpulannya tampaknya begini Pak Sugeng ya. Yang pertama, One Piece ini sebenarnya adalah yang pertama simbol dari keluh kesah para sopir. Sopir ya. Sopir angkutan terhadap adanya odol. Truk ya. Truk khususnya. Overdimensi overload itu awalnya di Jawa Tengah. Kemudian berkembang karena dianggap menarik oleh kaum muda, kemudian berkembang menjadi simbol. Simbol perlawanan. Simbol perlawanan. Ini gambarnya tengkorak sama tulang ini sebenarnya. Padahal itu nggak ada isinya kalau gambar tengkorak sama tulang, apalagi ada item-itemnya kan. Tapi sebenarnya itu adalah gambar bajak laut.
karena gambar bajak laut, jadi simbol perlawanannya meluas. Bahwasanya jangan-jangan kehidupan masyarakat sedang dibajak oleh bajak laut. Cuman kita nggak tahu siapa bajak lautnya. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa bajak Iya. bajak lautnya. Mungkin Pak Sugeng tahu. Jangan Kalau diperjelas. oh nggak bisa. Ya. Jadi kita Jadi anggap kita biarkan aja itu menjadi satu isu yang beredar di ruang terbuka, Iya. ya. Karena yang merasa silakan merasa, ya. Iya. Yang punya tanggung jawab mensejahterakan masyarakat, silakan memandang One Piece ini sebagai peringatan buat mereka supaya mereka ingat mensejahterakan masyarakat. Ya. Gitu. Nah, yang keempat ini bahwasanya simbol bendera bajak laut ini kalau dipasang One Piece ini pun nggak ada hukum pidananya. Nggak ada. Nggak ada yang melanggar hukum. Begitu. Pasang bendera boleh-boleh aja. Karena sebenarnya banyak juga partai-partai politik pasang bendera suka-suka mereka kan? Iya. Nah gitu. Itu baru partai politik. Belum arisan ibu-ibu. Kadang-kadang pasang bendera juga suka-suka mereka. Di kampung saya itu ada ibu-ibu pasang bendera, arisan ibu-ibu pasang bendera besar-besar. Itu juga nggak ada yang protes itu dan nggak melanggar hukum. Jadi pemasangan One Piece juga tidak melanggar hukum. Termasuk Indonesia Gelap. Indonesia Nggak Gelap. melanggar hukum juga. Iya, itu tidak melanggar hukum juga. Cuman kalau Indonesia Gelap pas siang-siang kan nggak masuk juga Pak Sugeng. Soalnya kan lagi terang benderang kenapa gelap kan begitu. Itu simbolik. Oh simbolik ya? Iya, lupa kita saya kalau bicara udah tentang simbolik. simbol, Ya. simbolik gitu. Jadi itu tadi kesimpulan dari apa yang diuraikan oleh Pak Sugeng. Saya tidak banyak bertanya atau kemudian mengoreksi karena memang Pak Sugeng memang lebih jago dalam menganalisa daripada kami. Tapi memang kesimpulannya sudah dapat nih. Bahwasanya ada simbol perlawanan dari masyarakat mengenai kasus bajak laut. Siapa yang membajak? Yang jelas yang kena bajak masyarakat. Tapi siapa yang membajak jadi bajak lautnya kita nggak tahu. Gitu Pak Sugeng? Betul. Ada pesan-pesan terakhir buat pesan-pesan ya di episode ini buat masyarakat? Kalau masyarakat kan memang kelompok yang menurut saya mereka itu sebetulnya hidup dengan kemampuannya sendiri ya. Supporting pemerintah, pertanyaan nih, kalau tidak ada pemerintah masyarakat masih bisa hidup nggak? Masih. Ya. Tapi kalau tidak ada masyarakat pemerintah tidak bisa ada, tidak eksis ya. Nah oleh karena itu saya mau menyampaikan justru kepada pemerintah ya, jangan baperan ya. Jangan baperan ya. Jangan kemudian memandang sesuatu itu akan mengganggu stabilitas. Itu cara pikir Orde Baru tuh ya. Jadi lihatlah segala sesuatu fenomena asik-asik aja gitu ya. Kalau dia ada One Piece, ya bikinlah simbol lain ya. Kemudian kita beradu pikiran. Ya bukan dengan beradu kekuasaan karena masyarakat tidak punya kekuasaan. Jadi pemerintah saya sarankan cuekin aja ya itu One Piece. Ya nikmati ekspresi masyarakat karena mereka sedang mencari hiburan yang tidak bisa diberikan hiburan itu oleh pemerintah. Itu aja. Ya, jadi malah sarannya buat pemerintah ini ya, supaya cuekin aja lah gitu kan. Iya. Saran buat masyarakat, jalankan aja atau gimana? Jalankan aja. Nah. Ekspresikan apa yang menjadi kebutekan Anda ya. Ekspresikan apa yang menjadi kebutuhan Anda ya. Tentu tidak dengan melanggar hukum ya. One Piece itu oke ya. Pemirsa, itulah pembicaraan mengenai One Piece dari Pak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW Indonesia Police Watch. One Piece. One Piece. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.